Suatu hari pada zaman kerajaan Majapahit, pintu gerbang kerajaan mengalami kerusakan akibat usia tua dan gempa bumi. Awas, runtuhan. Paduka, Bagaimana ini? Semua warisan leluhur kita hancur karena gempa, termasuk gerbang tua ini. tenang Paduka, ngator. Gimana bisa tenang? Semuanya hancur. Sekapan ete mau babor. Paduka, silakan minum air hangatnya dulu. Maksud Dewi apa? Dewi kira bisa menyelesaikan semua masalah ini dengan minum air putih. Bukan begitu Paduka, tapi itu agak pucat, sengkok ajemak, sagung kelesuan. Yaudah mana sini? Serek. Dewi ngapain diam aja? Golek ke aku, angin nangis sengkok, aku peng. Sapoon Paduka, sapoon. Sekarang panggil semua empu dan panjak untuk kesini sekarang juga. Sudah terbiasa terjadi tanpa teman datang ketika itu saja. Coba kalau lagi susah, menyerahkan semua berjiwa. Wahai Paduka, ada apa? Mana empu? Empu kolasi berasa dalam. Ngator, dalam. Tak ajunan kaula, apa sih bisa kula bantu? Dalam. Panjak gak lihat? Gak lihat? Gerbang kita hancur, cepat beresin sekarang. Siap, laksanakan. Elah udah nah, capek. Ingat, kita ini siapa? Panjak perkasa dan bijaksana. Malu tuh sama otot. Aduh, stres banget. Kok gagal terus ya? Emang Kula ngapain di dunia sebelumnya? Kok gagal mulu ya? Semoga in another universe. Diem. Sumpah gak kuat. Kok akan nyerah rasanya. Iya, Poteh. Kenapa sih kita nunggu yang gak pasti gini? Sini, coba biar Kula yang ngomong sama Yang Mulia. Sampean si Agung. Dari tadi Paduka pantau, masih belum selesai juga. Jadi gini. Gini, Ja. Yang Mulia, kami sudah mencoba untuk memperbaiki, namun sulit sekali. Sepertinya ada syarat tertentu dari leluhur yang harus kita lakukan atau kita jalani. Panjak ngelangkahin kaula. Tahu dari mana kau? Paduka! Ini kerikil milik cucu Paduka kan? Iya ya. Kula nih yang nemu. Joko Telo. Joko Tole. Nah, ini dia jawabannya. Kita bisa minta tolong sama Joko Tole. Ada apa ini ribut-ribut? Weh, Paduka, ini ada. Paduka, sekarang sudah waktunya Paduka menemui bangsawan dari negeri sebelah. Puntenan, sampun ngantos dalam. Baiklah kalau begitu. Iya Paduka, sekarang waktunya bertemu bangsawan lain. Iya kan, Dewi udah bilang dari tadi. Baiklah, terserah kalian. Intinya, segera perbaiki gerbang ini bagaimanapun caranya. Sengkoben kaula kabisa pade. Nganggui ajaga warisan toa. Nyun pamit. Mugi pinaringan wilujeng dalem. Ayo kita temui Joko Tole. Tapi kan kita belum minta izin kepada Paduka, Raya. Enggak. Pokoknya enggak. Kok enggak? Kalian mikir gak sih kalau kita kenapa-napa di perjalanan menuju sana? Itu hutan, berbahaya dan terlarang. Sadaja bisa kapareng bahaya. Tapi kan gak ada salahnya buat mencoba. Memangnya kamu bisa bertanggung jawab
jika nanti kita terbunuh di tengah jalan? Kulas toh pak, saja bisa ke paling bahaya. Lebih baik kita tetap mencoba memperbaiki sampai berhasil. Mau nanti apa-apa, jangan nyambat tolong ke kita. Kenapa harus ribut gini sih? Kita harusnya bersatu jika ada masalah seperti ini. Boleh berbeda pendapat, namun jangan sampai terpecah belah. Bener, Baba kodu orang iya. Bagaimana aja, Baba sepade orang Madura. Gak, kula tetap takaang nyari Jokotole. Silahkan kalian cari sendiri. Engkok jahat tembang, lebih banyak perkara buruk saya bisa kejadian mau nyari Jokotole. Dan yap, mereka berantem. Para panjak terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu memilih untuk tetap berada di kerajaan dan terus memperbaiki gerbang, sedangkan kubu lainnya memilih untuk pergi mencari Jokotole. Ini nggak sih tempatnya? Inggih. Sakedik. Dibi tak ada orang. Kayak tanean poteh sengko. Sepertinya harus ada yang dilakukan untuk menemukan Jokotole. Baja. Baja. Oh iya, sejak lama masyarakat Madura dikenal sebagai pengrajin logam yang sangat terampil. Makanya mungkin sepada abah sekancah besi ben meleh petunjuk. Ataba keajaiban bisa aja terjadi. Ih, kita nggak bawa bekal sama sekali. Bagaimana dengan berpose Raya? Pose apaan? Jadi keng. Koe ngapa? Pose. Tapi nyebut nama Jokotole. J. O, K. I. J O K I Joki. Lah kita kekurangan orang Raya. Maaf ya, maaf. Kula takut kita kenapa-napa. Tapi kula sadar, gak boleh ninggalin teman sekawan di kondisi kayak gini. Pak. Ngapain? Pose. Berhasil. Bengko, Pak. Lagian aneh-aneh aja. Gimana kalau syair? Oh iya, orang Madura memang dikenal memiliki ketertarikan yang kuat terhadap seni sastra, termasuk syair dan puisi. Dalam tradisi budaya Madura, syair sering digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan dan menyampaikan pesan. Siapa sih yang jago syair? Kula yang ngesetong syair. Bismillahirrahmanirrahim. Senga paenga deka embu ben bapa epa monduk ikan.
sebelumnya Joko Tole. Maafnya Pak, kami kasini benta aja emang maksud buruk. Kami kesini untuk minta bantuan Joko Tole. Membantu apa? Saya Rengasor ada nang. Mohon izin Joko Tole Sang Cucu Paduka, kerajaan mengalami gempa yang cukup hebat sehingga membutuhkan perbaikan. Apa sebab kami kadika kasini? Gak mau, kalian nyopo dah sopan. Seharusnya ke orang tua lebih sopan santun, ngerti tata krama. Apa? Tidak mau saja, sampean ke sini boleh tangan kosongan. Sampean kerap benta nyiapa apa-apa. Maaf sangkup, kaulah nyong ngapunten, saya tak hormati. Bagaimana dengan ini? Apakah Joko Tole berubah pikiran? Bagaimana cara kalian tahu bahwa sapi merupakan tawaran yang menarik? Sapi sangat kental dengan budaya Madura karena menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan memiliki peran penting dalam berbagai aspek seperti pertanian, ekonomi, dan sosial. Selain itu, sapi juga identik dengan tradisi karapan sapi. Karapan sapi mengajarkan berbagai nilai luhur dalam kehidupan seperti kerja keras, kerjasama, persaingan sehat, ketertiban, dan sportivitas. Keberadaan sapi Madura memang terkenal memiliki ciri khas dan peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat, termasuk saya ini. Saya tadi juga mendengar syair yang kalian lantungkan. Kaulah ate bangga jadi orang Madura. Saya setuju menerima tawarannya. Pada akhirnya, para panjak berhasil membuat Joko Tole ikut serta membangun kembali gerbang tua warisan leluhur, dan mereka kembali ke kerajaan. Sedangkan di sisi lain... Selamat datang. Itu ada apa rame-rame? Udah biasa, etong sering kejadian benar. Oh, dari kemarin saya lihat di warung Madura buka terus. Rajin-rajin ya Madura. Loh, kamu nggak tahu? Badeh kaula atau longgi? Fun fact, warung Madura buka 24 jam karena pemiliknya ingin memenuhi kebutuhan mendadak pembeli, terutama di tengah malam. Mereka juga ingin memaksimalkan peluang bisnis karena banyak orang yang masih aktif di malam hari. Selain itu, warung Madura biasanya dijaga oleh satu keluarga atau anggota keluarga yang bisa bergantian berjaga. Selain itu, strategi ini juga digunakan untuk meningkatkan daya saing dengan minimarket yang mungkin tutup di malam hari. Oh, jadi mereka pekerja keras yang pantang menyerah dalam mencapai tujuan ya? Enggak, ja, kelas. Orang Madura itu pekerja keras dan pantang menyerah. Orang Madura biasanya arep sukses benda rantauan. Menjunjung tinggi harga diri bagi orang Madura adalah hal yang sangat penting. Udah selesai tuh. Yuk gabung sama mereka. Sampai akhirnya Joko Tole dan Panjak berhasil membangun kembali gerbang tua itu. Joko Tole, si tokoh bijaksana, berperan penting dalam pembangunan gerbang tua ini, termasuk para Panjak. Jedeka Madura ngamote wala jere etang ale reng majeng tantona lapade montengku dari ombe pajelena Angin